Om Swastiastu. Selamat pagi. Ya. Pertama, yang saya muliakan para bapak dan ibu guru di jajaran SMP Ganesha Sesetan ini, anak-anakku sekalian dari kelas 7 sampai kelas 9 yang saya cintai, tapi cintanya sebagai seorang ayah kepada seorang anak, not the other, bukan yang lain. Ya. Karena sebagai seorang pendeta, posisi pendeta adalah ayah bagi semua umatnya, tidak terkecuali. Walaupun mungkin sudah lebih tua usianya dari saya, tetap saya sebagai orang tua. Maka kalau di Jawa, pendeta itu pasti sebut romo. Romo, Sanskritnya Rama, dia artinya ayah, dia juga artinya memberikan keselamatan. Kata Ra artinya mulia, Ma artinya memiliki, Mai, Mi, Sanskritnya. Jadi memiliki kemuliaan. Mudah-mudahan yang berposisi sebagai guru juga adalah ayah bagi murid-muridnya. Demikian juga ibu guru yang hadir adalah ibu bagi anak-anak didiknya. Sederhana saja kalau saya ingat, mungkin sekitar 30 tahun yang lalu, areal SMP lah tempat saya bermain. Karena saya besar di Dukosari. Pekak yang kemarin meninggal itu ayah saya, Kak Made. Oh, baru tahu ya. Satpamnya, ya. Kemudian Pak Made Sukarate, ini adik saya. Tapi saya lama nggak sua, cukup suanya di media saja. Jadi secara historis saya masih ada ikatan histori and ikatan psikologis. Chemistry-nya match. Karena sekolah ini ada di Sesetan, saya juga besar sebagai orang Sesetan, maka saya ingin berharap mudah-mudahan di antara kalian nanti ada yang muncul sebagai tokoh, tidak terkecuali tokoh apa saja, tapi jangan jadi penjahat. Kalau penjahat kan terkenal juga, toh. Minimal hal-hal yang positif. Karena saya bagian juga dari Sesetan, ya, saya telah secara tidak langsung, secara gerbong dan lokomotif membawa saudara-saudara saya. Oh, dulu itu dia tinggal di Seset, besar dan lahir di Sesetan. Nah, anak-anakku sekalian, sesuai dengan tema yang diusung melalui Suwindu. Ya, Suwindu itu berapa? 8 ya. 8 itu Sanskritnya asta. 8 itu kenapa disebut keramat? Kalau di Hindu itu semua angkanya keramat, angka 1 keramat, angka 2 keramat, angka 3 keramat. Kalau dirujuk ke kitab suci semua ada pembenarannya. Tapi tidak ada ilmunya kaitisasi, tidak ada itu. Mengkait-kaitkan kaitisasi namanya. Jadi Suwindu itu artinya 8, berarti urip sang yang siwa itu. Ya, siwa. Tahu arti siwa, nak? Di sini Ganesha. Ganesha itu anaknya siapa? Oh, berarti Anda semuanya anak-anaknya Siwa di sini. You understand? Apa arti kata Siwa, anakku? Guru agama, sira guru agama Riki? Baiklah, kita dengarkan anakku. Siwa itu artinya kasih sayang. Siwa itu artinya kasih sayang.
Maka orang-orang yang punya kasih sayang bersedia untuk melayani. Maka kata siwa juga artinya melayani, serve. Ya. Siwa juga berarti love. Kalau digabung, serve and love. Ya, serve layanan, love cinta. Makanya di Beleleng pantai yang sangat dicintai adalah Lopina. Beleleng Bali ini itu keren. Lovino gitu artinya. Maka ketika kita sifat-sifat siwa itu artinya mencintai, ramah tamah, suka memberikan harapan. Ini penting nih dalam segi sifat karakter. Tapi kalau dari segi teologi, siwa adalah manifestasi Tuhan. Atau Tuhan itu sendiri menurut ajaran Siwa Tattwa atau ajaran Siwa Siddhanta. Siwa artinya sosok manusia yang lahir 7.000 tahun yang lalu berdasarkan kitab Sri Anandamurti. Ya, masih ingat? Dewa Siwa beberapa dekade yang lalu, belum dekade, tahunan yang lalu beliau itu main sinetron. Makanya kalau sembahyang tidak boleh ketika beliau sedang sembahyang, karena sedang main sinetron, nanti tidak diterima doanya. Karena Sang Hyang Siwa ikut kontestasi dengan Prajapati Daksa gitu loh. Bagaimana perhelatan nilai antara egalitarian dengan feodalisme sebenarnya. Maka dengan demikian, kalau kita saat ini membangun sifat-sifat siwa kita, berarti kita membangun sifat SDM yang paling hakiki adalah membangun cinta semesta. Ya. Global love. Semesta kan global toh? Iya harus keren dong, Indo masa Indo aing gitu. Casing saya boleh tradisional tapi isi saya global. Gambar macan merupasu meong. Nah, ketika kita berbicara masalah SDM, saya sering sumber daya manusia. Bahasa Indonesia. Sumber daya. Daya berarti kekuatan, kemampuan, kompetensi, and so on, dan sebagainya. Di sumber daya manusia, bahasa keren saya sering saya sebut dengan human capital. Modal kemanusiaan. Nah ini. Maka dengan demikian sekolah ini diharapkan bagaimana dapat mengupgrade, mentransformasikan modal-modal kemanusiaan kita agar kita bisa bereksistensi di tengah persaingan global, anakku. Maka dari itu ketika Anda memasuki sekolah ini yang bernama Ganesha, ya, putra dari Siwa, maka Anda harus membangun sifat-sifat Ganesha itu. Itu membangun kecerdasan. Karena kata Ganesha, kebetulan waktu saya S1 saya mengangkat tentang skripsi Ganesha. Ya. Mungkin bisa dibuatkan dokumen nanti, Pak. Bosnya bisa diambil ya. Ganesha. Nah, ternyata Ganesha itu apa, anakku? Kita lihat ini kita ambil dari simbol. Ternyata kita hanya mampu di aspek pemujaan. Seorang murid Mahesh Yogi, seorang guru Transcendental Meditation dari Amerika. Amerika loh, tapi kita sekarang di Amerika ini. Laman dot hebat kan ya joh-joh orang kasih tawa tuh nah. Ya, menjelaskan bahwa sesungguhnya di dalam konstruksi otak manusia, awatara semua ada. Dari pertama Matsya Awatara sampai ke Kalki Awatara, ternyata itu konstruk otak manusia. Apa artinya Awatara? Turun menjelma untuk menyelamatkan manusia. Ada jadi ini nyela godog teke nyelamatkan raga? Tidak.
Sebenarnya yang menjadi awatara itu bukan siapa-siapa anakku, adalah diri kita sendiri. Ingat nih, yang mencelakakan diri kita juga diri kita sendiri. Maka oleh sebab itu bangunlah sifat-sifat kemanusiaan yang paling hakiki pada diri manusia. Ya, kenapa? Mungkin tadi pagi sudah ditonton saya di media juga, waktu saya ceramah di SMA 1 di Kuta Selatan di Kuta. Bahwa manusia itu terbentuk dari 3 modal. Fisikalnya, fisik. Kalau Anda tidak berfisik, berarti Anda kesini adalah wong samar. Bila perlu gamang, ngoyong ditukar-tukar deh. Kenapa ditukar deh? Karena tukar pangkong adalah alam bawah. Bahasa kerennya disebut dengan Stonian power, not Uranian power. Kekuatan bawah. Jika kita hanya mengandalkan fisik kita semua, kita urusan bawah. Maka menurut Sigmund Freud, bahwa psikologi manusia dibagi 3, ID, ego, and super ego. Oh, guru psikologi ada nggak sini? Ada. Maka ketika kita bicara masalah ID, kita hanya memenuhi hasrat naluriah belaka alias sifat-sifat kebinatangan kita. Maka proses pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tapi membangun karakter mulia anakku. Makanya saya sering bilang segudang ilmu pengetahuan, sederet titel yang menghiasi nama kita tidak akan mengubah sifat buruk kita, malah akan menghancurkan itu. Artinya apa? Liu profesor, doktor, apa aja benahnya itu? Durene depil, empil, apa aja benahnya? Nempil, boleh aja. Kalau di dalam kita tidak ada transformasi, maka itu proses pendidikan di dalam ajaran agama Hindu itu sangat berbeda antara dunia barat dengan dunia kita. Dunia barat pendidikan adalah milik institusi kelembagaan, kita di timur agama keduanya. Maka pada dulu seorang guru spiritual adalah merangkap guru di bidang keterampilan. Maka Resi Drona selain mengajarkan kitab suci dan Resi Bhisma juga bagaimana mengajar ilmu perang. Jadi seorang guru zaman dulu adalah memegang hukum dharma agama dan dharma negara. Karena sesungguhnya dharma negara adalah ilmu bangun negara, bagaimana memanage, mengatur dunia ini. Maka itu di dalam teks Manawa Dharma Sastra ada 2 ilmu. Agni Purana juga menyebutkan 2 ilmu. Kalau di Manawa Dharma Sastra disebut dengan Laukika Widya, ilmu kedinian. Ya, kekinian. Adhyatmika Widya adalah ilmu kadituane. Di otherworldly, dunia yang lain. Ya, di dalam Agni Purana ada Aparawidya, ada Parawid. Bhagavad Gita mengatakan tegas memberikan jaminan persembahan ilmu pengetahuan jauh lebih mulia dari persembahan materi, karena semua rahasia kerja ada pada ilmu pengetahuan. Berarti dia adalah Aparawidya, ilmu kedinian. Oleh sebab itu anakku, mari kita tuntut. Mengapa kita butuh ilmu? Sebentar kita akan jawab ini. Yang kedua, andaikan engkau manusia yang paling berdosa, dengan perahu ilmu pengetahuan lautan dosa dapat engkau seberangi. Ya. Jadi ketika ya kita mempelajari ilmu parawidya, maka hidup kita akan tenang dan damai. Tapi kenyataan saat ini anakku sekalian, malah semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi ilmu seseorang, hidupnya tidak tenang, tapi tenang. Tenang? Tenang. Mengapa? Karena yang sudah hebat-hebat jadi pejabat dan sebagainya, keinginan seperti bayi. Kenapa? Bayi kalau minum tidak menggunakan gelas, tapi menggunakan, maka orang besar sering minum dengan gelas bayi, yaitu dot-dotan.
Ne doteng to doteng itu. Maka SK-nya Pak Guru sinten ngoyong Jumah di bank ngoyong. Betul nggak? Kalau enggak di LPD ngoyong. Kenapa? Karena antara dunia keinginan dan dunia capaian bermasalah. Ya, mengapa? Karena era global saat ini anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian, adalah dunia penuh dengan kontestasi. Tahu kontestasi? Fashion show. Kontes nih. Ya. Ya, sehingga dengan demikian apa yang disebut dengan pencitraan diri. Ya. Oleh sebab itu anakku sekalian, kembali pada sumber daya manusia tadi, maka melalui dunia pendidikan, aspek psikis yang dimiliki oleh manusia diberdayakan. Anjing singlah karang cari bisa hidup, siap singlah peminah bisa hidup, tapi manusia ngelah karang cari malah dijual. Makanya bahasa sederhana para kawi dulu mengatakan lamun sing ngelah karang cari karang deweke tanurin. Kalau dibandingkan otak orang barat dengan otak orang Bali, terus orang timur nih, orang Asia, nu lebih orisinil otak orang timur karena kapah berpikir. Orang barat tuh tidur berpikir kamu main macau buku dan sebagainya raga dijo. Saya pengalaman di Sulawesi selama 10 tahun saya tinggalkan ini sesetan. Kalau orang barat saya lihat dalam perjalanan pasti macam buku timpal nih, saya ngajak ngobrol raga Bali sibuk ngalih timpal ke ngorto. Kira-kira betul nggak? Budaya baca saya ada. Budaya ngerumpi merado. Bukan hanya yang wanita ngerumpi, kayak yang bapak-bapak demen ngerumpi aja nih. Pos kamling bapak ngerumpi. Ya enggak? Jadi dengan demikian kita sudah keluar dari rel karena tidak ada pemberdayaan. Makanya saya di rumah mohon maaf sehari itu saya harus dapat baca. Karena saya ngajar di kampus, kita harus membuat apa? Inovasi. Tiap hari harus hadir remaja, newcomer, harus datang, pendatang baru. Bukan hanya tubuh aja diremajakan biar awet muda, tidak. Bapak-bapak juga sering merajakan istrinya, bagi istrinya bertual ya, biar serat baru terus singlung tuh Pak. Semangat pengetahuan kita harus tetap muda. Ternyata itulah tren kehidupan, karena begini anakku sekalian, bicara agama kita bicara kemapanan masa lalu, bicara hidup budaya mapan masa depan. Makanya agama itu kuno, karena konsep Purana dipakai. Kalau zaman dulu, zaman Kerta gumi deg-deg, padahal zaman Kerta patuh ya cara jani mas ya, hanya juari kenseng juari, karena sifat manusia itu memang ada baik dan buruk. Oleh sebab itu anakku sekalian, mengapa manusia itu dengan mahkota pikiran yang dimiliki menurut ajaran agama Hindu adalah bagian dari konsep tri pramana, kepemilikan modal, apa itu bayu sabda maka hidup inilah harus diberdayakan anakku. Bin Mani itu yang namanya ganteng bukan penampilan lahiriah. Ya. Ya. Mohon perhatian anakku yang di timur. Ya, jadi yang disebut ganteng itu bukan penampilan lahiriah. Sama dengan pepatah Bali, ibaratkan bunga kembang sepatu, kembang rejuna, barak meklelaban, sarine kenyir tapi tidak biar cara sandat. Ya. Selayu-layu bonimi itu, apalagi bisa meningkatkan sumber daya manusia nih. Semakin tua semakin berminyak. Tahu berminyak, punya penghasilan. Sulingnya itu udah berminyak, semakin tua liu nak ngaleh, berminyak itu.
Tidak jadi beban masyarakat semakin tua, wak berpecah ledek, ije lagu ngoyong. Tinggal sekarang bagaimana membangun pondasi mulai sejak kita berada di jenjang brahmacari. Ini anakku. Ya, jenjang brahmacari. Ya. Nah, disinilah konsep saya katakan, ya. Pembangunan sumber daya manusia terletak bagaimana dia mengupgrade, meningkatkan status kemanusiaannya melalui modal kemanusiaan itu sendiri. Itu apa itu? Men. Pikiran. Tapi kalau kita ikuti secara psikologinya Yoga Sutra Patanjali, usia-usia semacam Anda itu pasti mau senang saja. Nyanyian sing tadi orang sebut, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaidah. Bani lanjut nggak tuh? Jadi dalam konsep yoga psikologi Yoga Sutra Patanjali, Anda ini berada pada level kesipte. Itu gelombang pikiran yang senantiasa mau senang saja. Sing nawang berat, deh. Jangan-jangan ini CD-nya masih dicuci nama ibunya nih. Kalau ribut berarti antara ya dan tidak itu. Ya. Dan perkembangan dunia saat ini anakku sekalian, dunia senang mau menyenangkan diri, tidak mau susah, itulah tren global saat ini. Inilah disebut dengan gaya hedonisme.